Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Siapa yang suka kucing juga? Aku mau cerita tentang kucing Anggora pertama aku. Jadi ceritanya, aku tuh punya kucing-kucing kampung waktu aku masih kecil di Palembang dulu. Nah, waktu SMP, aku beli tuh hiasan dinding yang dijual-jual di kaki lima gitu kan. Ada 2 ekor kucing warna putih Persia gitu lagi ngeliatin ikan mas di dalam gelas. Nah itu aku tempel terus. Waktu itu di Palembang tuh gak ada loh yang punya Persia, yang punya Anggora tuh setahu aku, semua yang aku kenal tuh gak ada yang punya kucing kayak gituan gitu. Jadi aku itu kayak the secret gitu ya, tempelin gitu di dinding. Terus berhayal, itu lucu banget ya kucing, kapan ya aku bisa punya kucing kayak gitu gitu loh. Jadi intinya aku itu tidak pernah melihat kucing Anggora atau Persia sampai aku pindah ke Bandung. Dan pindah ke Bandung juga itu udah berapa tahun di Bandung tuh nggak pernah nemu kucing kayak gitu gitu. Sampai satu waktu aku punya kenalan, punya murid, Bu Noni, itu ngajak main ke rumahnya. Dan di situ aku benar-benar ya excited banget karena di rumah Bunong itu semua kucingnya Persia Anggora. Aduh, bener-bener lucu-lucu. Bulunya tuh tebel-tebel, terus mereka tuh lari-lari dengan ekor yang menjumbai-jumbai gitu ya. Dan saat itu ada yang baru ngelahirin. Dan aku pas ngeliat yang baru ngelahirin itu bener-bener jatuh cinta dong dengan anak-anak kittensnya kucing gitu ya. Jadi, aduh ya ampun, aduh pengen banget gitu. Jadi kata Bu, nah Nunan mau banget Bu, ini tuh udah mimpi banget deh pengen punya kucing Persia atau Anggora kayak pokoknya bulu yang tebal deh gitu, gue gak peduli gitu. Oh iya iya, dia cuma iya aja gitu, tapi nggak ngasih saat itu gitu ya. Kemudian itu nungguin berapa bulan ya, dari yang pertama kali ngeliat itu mungkin ada sekitar 6 bulan kemudian, ternyata akhirnya Bu Noni benar-benar ngasih aku 1 ekor kucing betina, kucing Anggora Persia. Aku kasih nama dia Moi Moi ya. Jadi Moi Moi itu kepanjangannya Gabriela Hispanimoy karena waktu itu ada telenovela yang Gabriela Hispanik itu yang benar-benar mukanya matanya belok. Nah Moi Moi itu matanya belok banget gitu, lucu banget. Terus bulunya tuh pas pertama datang usia Moi Moi waktu itu baru 5 bulan. Tapi aku kaget, anak kucing Persia itu kan kalau 5 bulan juga udah gede kayak orang udah dewasa ya, macam anak bule umur berapa tapi udah kelihatan umur berapa. Nah kayak gitulah persis. Tapi aku benar-benar shock gitu pas ngeliat Moi Moi pertama kali. Apa coba yang terjadi? Ini kucing kok jelek banget gitu. Itu kucing Anggora terjelek yang pernah aku lihat gitu. Kenapa? Karena Moyo waktu dikasihin ke aku itu bener-bener dalam keadaan udah aneh banget lah. Jadi bayangin ya, ekornya dia itu gak ada bulunya. Jadi pun kalau ada bulu, udah kayak pohon cemara yang gundul. Jadi lurus batang ekor doang, terus ada bulu satu gini, plong. Nanti lurus lagi, ada bulu lagi kayak gitu. Itu kucing apa coba? Terus ini tangannya tuh botak, kakinya botak. Jadi beberapa bagian tubuhnya tuh botak. Jadi aku tuh, ya ampun ini kok jelek banget nih kucing gitu ya, maksudnya kasihan banget. Jadi Bu Noni kasih saya kucing itu beserta obatnya. Jadi ternyata Momo itu katanya sih cacingan, sampai bikin botak kayak gitu cacingan. Jadi aku dibekelin sama Bu Noni, ada cairan gitu yang harus diolesin setiap saat ke bulu-bulu yang botak itu. Nah mungkin pedih atau gimana, tiap kali aku ngolesin botak-botaknya mama itu, dia tuh nggak suka, jadi berontak kayak gitu. Jadi sempat pernah dicakar segala macam, tapi benar-benar karena kasihan gitu ya, jadi diolesin lah, ditelatenin lah ngerawat dia, sampai akhirnya Moi Moi itu bersih lagi dan bulunya tumbuh lagi, jadi kucing yang cantik banget. Jadi dia tuh anak mami yang dipanggil anak balerina, jadi dia kayak balerina gitu. Jadi karena bulunya itu bagus banget, jadi di bagian tangan atau kakinya tuh dia kayak pakai sepatu gitu karena bulunya tebal sekali di daerah itu gitu ya. Cantik banget mamanya.
Nah Momoy dipelihara, dimanjain. Yang lucu tiap kali dia mau dimandiin, aku kan bawa ember tuh untuk mandiin, dia kan pakai air hangat. Aku baru bawa ember doang, padahal buat aku gitu. Dia tuh udah ngacir, ngabur gitu. Nah saat itu tuh belum rame ya perumahan yang di sini, jadi dia tuh bener-bener kucing yang dibebasin. Jadi dia tiba-tiba bisa terlihat lagi jalan di atap rumah orang gitu. Jadi cewek tapi ngoboy, tomboy gitu. Terus kalau ada tikus dia bisa congkel-congkel tuh sampai dapet tikusnya. Pokoknya she was a good mouser and she was very loyal. Jadi kalau aku sakit, Momo itu nemenin tidur. Jadi kami tidur bareng gitu. Aku lagi demam kayak gitu, dia pasti nungguin aku. Bener-bener nggak kemana-mana kalau aku lagi sakit. Pokoknya Momo itu bener-bener kucing yang ajaib lah kayak gitu. Nah dia itu senangnya makannya keju, roti. Jadi ya aku kasih gitu, beliin susu. Pokoknya aku bener-bener kasih pempek. Pokoknya dia apa yang dia doyan gue kasih deh. Dan bener-bener satu waktu aku lagi bikin brownies yang banyak, ya lagi bikin brownies yang banyak, tiba-tiba dia tiba-tiba aku bingung, ini brownies aku kenapa kayak kecongkel, ternyata dimakan sama dia gitu, kemakan sama dia. Jadi terpaksa aku bikin lagi yang baru gitu, kayak gitu. Nah terus yang lucu lagi, Momo itu melahirkan di usia 6,5 bulan. Jadi bayangin dia begernya kecepatan, jadi dia punya anak tapi kawinnya tuh sama kucing kampung gitu. Lucu lah Momo. Nah tapi sayangnya Momo itu jadi waktu itu aku nggak pengen kucing yang banyak-banyak ya, jadi Momo melahirkan beberapa itu udah ada yang dikasih-kasihin gitu, karena aku nggak mau banyak-banyak, aku pengen fokus ke dia aja gitu. Pada saat aku sudah tidak punya kucing yang lain lagi gitu, aku cuma pengen piara dia aja, tiba-tiba dia ada yang ngambil. Nangis lah itu sampai 2 bulan aku nangis. Kalau ingat dia aku tiba-tiba lagi nangis gitu sendiri gitu ya. Terus tiba-tiba, kamu lagi ngapain gitu mama teh? Lagi nangis inget Momoy kayak gitu. Katamu lucu banget sih kamu. Nah akhirnya karena begitu sedihnya ditinggal Momoy, diambil orang itu, ya bayangin lah ya aku merawat dia dari dia masih botak, dari dia masih jelek banget sampai dia jadi cantik. Waktu itu sempet dibawa ke rumah Bu Noni, jadi mau dikawinin sama yang Persia lah gitu biar bagus gitu kan. Bawa ke sana, pas Bu Noni ngeliat Momoy gitu, dia sampai angkat gitu. Namanya Cimut kalau di rumah Bu Noni. Cimut, kamu kok jadi cantik banget sekarang gitu loh. Pokoknya dia happy banget gitu pas lihat Momoy itu udah jadi cantik kan gitu. Dikasihnya kan pas gundul. Jadi dia bilang, Nunu nih bener nih, miaranya bener nih, dia bilang gitu. Dan apa coba, ketika aku udah gak tahan banget gak punya kucing dan aku sedih banget waktu itu, aku kabarin Bu Noni bahwa aku minta maaf sama dia karena Momo itu hilang diambil orang, dan aku sedih banget. Apa coba reaksi Bu Noni? Kamu ke rumah aja, saya kasih lagi karena saya lihat kamu bener ngurusnya. Jadi saudara-saudara, aku dikasih lagi. Dikasih Kowi, kucing Persia aku kedua dari Bu Noni, Kowi. Waktu itu Bu Noni banyak banget kucingnya, dan dia anaknya kalau nggak salah lagi hamil atau gimana gitu, jadi dia kasih kucing. Dan aku akhirnya pertama tuh ngambil bubu dulu, terus bubu akhirnya dikasih ke dokter Budiman, nggak cocok juga tuh. Akhirnya aku dapet lagi Kowi dikasihin ke aku. Kowi itu cantik, aku gelarin dia Putri Salju. Jadi aku tuh suka ngasih gelar ke kucing-kucing aku. Cimoy, kalau Moy itu balerina, kalau Kowi itu Putri Salju, kalau Cimoy itu anak bayi kesayangan mami, kalau Katisa anak sapi endut hidung merah jambu kesayangan mami. Jadi bayangin coba, lucu-lucu deh ceritanya. Jadi akhirnya dapet Kowi melahirkan, dapet Boki ngelahirin, dapet Katisha. Nah, Katisha kawin lagi sama anaknya, dapet Cimoy. Nah, itu jadi berantai. Jadi semua itu ada satu garis keturunan. Jadi kalau dibilang Cimoy itu generasi keberapa, mungkin dia generasi ke-5 apa ke-6 gitu dari kucing-kucingku. Ya itulah banyak sedihnya sih kalau punya kucing tuh, karena kalau mereka sakit, aku tuh stres banget loh kalau anak-anakku sakit tuh, stres banget. Karena aku bener-bener ibu yang baik gitu ya buat mereka. Jadi apapun makanan yang bener ngasihnya gitu, makanan boleh makan sepuasnya, apa yang mereka suka aku beliin. Jadi
Aku sering banget diajak sama tetanggaku kalau aku ke warung, aku beli ikan gitu atau beli ayam gitu. Itu yang jual warung, yang jualan di warung tuh udah tahu kalau kucing aku, itu tuh yang aku beli tuh buat kucing aku gitu, bukan buat aku. Jadi pernah disindir sama tetangga, no no no, no, daripada kamu beliin buat kucing, mending buat anak aku. Dia bilang beli susu, beli keju, beli ikan, beli ayam buat kucing, mendingan kasih ke anak aku. Gue bilang ya kenapa lo nggak beli sendiri aja buat anak lo, ini kan buat anak gue. Nah jadi bayangin, sama kucing aja gue segitu sayangnya, apalagi kalau beneran punya anak gitu. Jadi ya begitu deh, kalau mencintai itu jangan tanggung-tanggung, jadi biar nggak nyesel nantinya gitu loh. Jadi emang udah all out memberi dan mengasihi gitu loh, nggak ada penyesalan. Nyeselnya cuma karena sedih aja kalau berpisah gitu ya, apalagi kalau kejadiannya tuh tragis kayak gitu-gitu. Tapi kalau dari segi merawat, mandi pakai air hangat, di hair dryer pula gitu ya, ke dokter juga kasih obat cacing. Cuma buat ngasih obat cacingnya aku tuh ke dokter bayar loh, kayak gitu guys. Jadi itulah kisah kucing Anggora aku yang pertama, namanya Moi Moi. Cuma sayangnya nggak banyak fotonya, bahkan mungkin cuma ada satu fotonya karena waktu itu nggak punya HP yang berkamera ya, jadi nggak punya kamera juga, jadi susah. Makanya sekarang kalau punya HP yang ada kamera, puas-puasin dia mendokumentasi piaraan kita biar nanti nggak nyesel. Oke guys, segitu aja cerita aku. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Komen dong ya.